One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali ke studio tempat kita melakukan webinar. Kita tahu bahwa dalam beberapa hari ini masyarakat menghebohkan atau memberitakan tentang pengadaan rencana pengadaan mobil listrik oleh pemerintah pada eselon 1 dan eselon 2. Walaupun tahu itu kaitannya adalah dengan bagaimana mengatasi panas bumi, yaitu menurunkan emisi. Tetapi yang ditonjolkan seolah-olah terpenting itu adalah bagaimana mengganti atau mengadakan mobil listrik yang tentu belum tentu sangat terencana secara luas. Bahwa mestinya kan penurunan emisi itu bisa jadi mengurangi orang-orang mempunyai kendaraan pribadi, meningkatkan kendaraan bertenaga listrik, kemudian membuat konektivitas antara perumahan dan dengan angkutan itu ini memang merupakan jangka panjang, tapi tercepat ini adalah menggantikan dan memberikan mobil listrik kepada eselon 1 dan eselon 2 ini yang tentu menjadi protes. Tapi kita tentu akan mengamati secara luas. Pada siang hari ini kita akan membuat satu tema, satu topik, yaitu pengadaan mobil listrik atau kebijakan APBN manipulasi oligarki. Apabila ada terjadi suatu insiden atau sesuatu bencana, misalnya pada saat virus menjangkit, tetapi bisnis di dalam itu menjadi tidak jelas. Sekarang juga terjadi pada pengadaan kendaraan ini, dikhawatirkan ini adalah sudah ada hubungan yang dalam dengan para pengusaha kendaraan berlistrik. Nah, untuk itu kita akan berikan kesempatan pertama pada Bapak Antoni, dan kita pada siang hari ini bersama dengan Upi Watch Channel, Salma Media Channel, Bang Edi Channel, Anti Oligarki Channel, Ibrahim Haji Channel, IDC Channel, Racikan Berita, Lips TV One, Suara Keadilan, Yahya Rasid, Pak TV, Komplain Official Channel. Insya Allah kita akan berjalan lancar, dan kami persilakan bagi para peserta webinar untuk nanti mengajukan pernyataan atau pertanyaan, nanti akan dibahas oleh para narasumber yang ada di sini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan pada Pak Antoni. Terima kasih, Umlin. Selamat sore, Pak Marwan dan Partai Pindun yang melalui Zoom. Ini kendaraan listrik memang sudah beberapa kali menjadi topik pemberitaan. Pertama adalah mengenai subsidi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80 juta untuk merek tertentu, dan sampai 40 juta kalau nggak salah ya untuk merek yang di bawahnya itu. Kendaraan listrik dianggap bahwa ini sangat baik karena menurunkan emisi CO2 dan dianggapnya sebagai clean energy, energi bersih. Tapi disinilah ada beberapa permasalahan. Yaitu pertama adalah apakah benar electricity atau listrik di Indonesia ini adalah bersih. Dan kedua adalah bahwa insentif ini melalui APBN apakah sudah tepat atau belum. Nah, jadi kalau kita lihat bauran energi di Indonesia, pembangkit listrik di Indonesia itu pada tahun 2022 itu masih sekitar 66%. Tahun 2023 ini malah diperkirakan 66,9%.
eh, bauran energi melalui pembangkit listrik dengan batu bara tentu saja tidak menghasilkan energi bersih. Emisi dari pembangkit batu bara ini justru jauh lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh mobil misalkan membakar dengan Pertamax. Nah ini jauh lebih besar dan per kilometer itu jauh lebih besar. Jadi ini kalau pemerintah menetapkan bahwa ini sudah dikaji dan melihat bahwa beberapa negara maju memang memberikan insentif untuk kendaraan listrik karena bauran energi di mereka di negara-negara maju tersebut adalah sudah sangat baik sehingga emisi CO2 dari pembangkit listrik itu sudah sedemikian rendah, jauh lebih rendah dengan kalau dibandingkan dengan kendaraan menggunakan fosil fuel, misalnya Pertamax, kalau ini bisa. Nah, contohnya adalah dari Norwegia. Norwegia itu adalah 100% sudah menggunakan energi terbarukan di dalam pembangkit listrik mereka. Dan Amerika juga sudah sangat rendah sekali, yaitu dengan batu bara itu cuma 22%. Jadi natural gas dengan gas alam yaitu 38% dan nuklir 19% dan energi terbarukan 20%. Jadi dengan batu bara 22%. Nah, Indonesia batu bara 65,9%. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa negara maju memberikan insentif untuk kendaraan listrik dan Indonesia juga. Tapi itu memang suatu kebijakan yang perlu kita pelajari lagi berapa sebetulnya emisi dari CO2 untuk dibandingkan dari kendaraan kalau menggunakan Pertamax atau menggunakan listrik per kilometer. Itu pertama. Dan yang kedua adalah bahwa pembangkit listrik target, nanti mungkin Pak Marwan bisa menceritakannya, bahwa target pembangkit listrik melalui energi baru dan terbarukan itu tidak tercapai, masih jauh dari apa yang ditargetkan. Nah di sini juga ada masalah dengan subsidi listrik sendiri. Jadi listrik ini kalau kita pembangkit listrik melalui energi terbarukan pasti lebih mahal dan mungkin banyak rakyat yang tidak bisa membayar dengan tarif listrik per tahun, maka itu harusnya disubsidi. Dan di luar negeri itu subsidi tidak besar-besaran juga. Nah, apakah Indonesia mampu sih? Dan kalau subsidi listrik tidak mampu untuk diperbesar, maka yang terjadi adalah target energi baru dan terbarukan tersebut sulit tercapai. Dan kalau tidak tercapai, kita burning, kita punya elektrisiti, pembangkit listrik kita akan mengeluarkan emisi itu. Terus yang kedua adalah mengenai APBN itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa negara-negara maju ini sudah selesai dengan emisi. Jadi tidak ada lagi biaya-biaya atau dari APBN yang harus dikeluarkan dalam kemiskinan. Jadi mereka bisa memberikan untuk energi terbarukan itu. Sedangkan Indonesia adalah penduduk miskin Indonesia kurang lebih yang pendapatannya di bawah 535.000 per bulan, yaitu menurut BBM pada penting itu kurang lebih 26,30 juta atau 9,5%. Tetapi garis kemiskinan ini sangat rendah sekali dan tidak masuk akal.
Karena kalau kita lihat angka stunting itu ya, yaitu pertumbuhan tidak normal itu sudah mencapai 21,6%. Nah, kenapa subsidi ini tidak diberikan, APBN ini tidak digunakan untuk menanggulangi? Dan ini adalah yang sangat penting sekali. Rakyat miskin, miskin di Indonesia itu mencapai, kalau kita mengambil kriteria Bank Dunia, yaitu untuk negara berpendapatan menengah atas, upper middle income, penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 168 pada tahun 2020. Mereka mendapatkan 1,1 juta per orang yang hilang. Jadi permasalahan kemiskinan di Indonesia masih begitu tinggi. Sehingga pertanyaannya adalah uang ini mau dikatakan uang APBN yang terbatas ini mau di mana dengan kita sudah lihat penanganan kemiskinan beberapa tahun terakhir ini sangat tidak jauh dari yang diharapkan, jadi tidak berhasil atau bisa gagal. Kriteria BPS saja itu dari 2014 ke 2022 itu hanya 1,39%. Jadi artinya bahwa APBN yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu tidak terjadi. Ini adalah pasal 23 Undang-Undang Dasar. Tapi ini berarti sudah dilakukan. Nah, sekarang dengan adanya PMK ya, jadi peraturan Menteri Keuangan yang sudah memberikan tanggung bahwa PNS eselon 1 dan eselon 2 boleh diberikan kendaraan dinas dengan pagu eselon 1 sekitar hampir 1 miliar untuk kendaraan listrik. Nah, kita tidak tahu itu bagaimana bisa dan angkanya bisa hampir 1 miliar. Lalu yang kedua adalah PNS 2, eselon 2, yaitu sekitar 700 triliun juta. Dan jumlah PNS 1 dan eselon 1 dan eselon 2 itu hampir 10.000. Kalau 1.000 saja 10% tahun 2024 mereka benar-benar direalisasikan untuk membeli mobil listrik ini, itu sudah hampir dan APBN sudah 1 triliun. 1.000 kali anggap aja 1 miliar itu hampir 1 triliun untuk kendaraan, dan keseluruhannya akan menjadi kalau 1.000 berarti akan menjadi 10 triliun untuk kedepannya. Dan pertanyaannya adalah ini siapa yang supply kendaraan itu? Jadi APBN yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak hanya cukup bayar sendiri, tetapi ini adalah untuk membeli kendaraan dinas yang jumlahnya untuk eselon 1 adalah hampir 1 miliar. Nah, di sini ada dua permasalahan besar. Yaitu pertama adalah mengenai apakah bauran energi, apakah kendaraan listrik itu lebih bersih dari kendaraan yang menggunakan BBM, dengan catatan bahwa Indonesia masih menggunakan 66,9% pembangkit listriknya menggunakan batu bara. Dan kedua adalah bagaimana alokasi APBN ini. Nah, ini yang harus dikatakan belum dan namanya oke, dia adalah sekitar 80 sampai 40 juta. Ini karena ini sudah musim capres. Ini kita juga mau mendengar siapa calon presiden yang nantinya bisa berpihak kepada APBN-nya ya, bisa berpihak kepada rakyat.
apakah ini akan terus seperti sekarang ini? Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Muslim, yaitu bahwa PCR dan itu karena ini penguasa dan pemerintahan ini adalah dia menjadi satu. Dia yang membuat kebijakan dan dia punya perusahaan, kan? Nah ini yang menjadi masalah. Gitu. Dan masalahnya adalah yang hukumnya itu tidak berjalan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah pelanggaran di mana kita lihat bahwa DPR dan sebagainya tidak bersuara. Dan kalau ini terus dan 2024 Presiden dan DPR, anggota DPR yang baru nantinya masih menganggap seperti ini, maka dan karena ini kemiskinan akan bertambah. Dari sekarang ini 178,8 juta. Kalau kita menganggap pada kemiskinan, menurut studi dari Kompas, itu 183,7 juta orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang harian. Jadi ini luar biasa. Negara kondisinya kemiskinan yang sudah sedemikian parah, tetapi PBN-nya digunakan sudah sampai untuk mengganti. Nah ini semoga bahwa di sini ada perbaikan, bahwa APBN di sini harus benar-benar diperhatikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan kita studi ini hanya melihat bahwa ya negara lain juga menggunakan begitu, negara maju juga menggunakan insentif-insentif. Mereka itu tidak ada masalah dengan kemiskinan, mereka itu kesehatan dan pendidikan sudah terjamin, jadi tidak bisa disamakan kondisinya dengan Indonesia yang rakyat miskinnya masih struggling. Terima kasih. Baik. Poin penting yang saya bisa angkat tadi bahwa pengalihan tenaga listrik, di mana bahan bakarnya bahan bakar Indonesia itu belum tentu juga bersih. Maka sebenarnya yang harus dikaji adalah jangka panjang tentang penggunaan panas bumi dan emisi tadi harus dikaji, apalagi nampaknya lebih dahulukan bisnis dari mobil listriknya yang dikhawatirkan itu tidak kena tepat sasaran. Misalnya yang digaungkan adalah pengadaan 1.000 mobil yang dikhawatirkan harganya misalnya 1 miliar kali dikalikan itu adalah pemerintah menggunakan 1 triliun pengadaan itu, sedangkan tidak akan efektif. Tapi justru siapa yang sebenarnya dibalik sate itu yang kemudian akan mengurangi dari rencana menurunkan tersebut. Oleh karena itu kami minta mungkin Pak Sumatera Barat untuk melanjutkan dari Pak untuk mengkritisi dari rencana penggunaan panas bumi, tapi dengan mendahulukan pengadaan mobil listrik yang diadakan oleh pemerintah, karena kan tidak masuk logika, karena ini mobil-mobil listrik dan mobil-mobil dinas ini kan masih berumur 6 bulan, masih berumur 1 tahun, kemudian diganti oleh mobil listrik ini. Apakah mobil yang lama itu kemudian dibuat kan tetap beroperasi juga, entah siapa yang menggunakan. Artinya tidak ada korelasinya untuk menggunakan itu kecuali kemudian menggunakan dengan apa itu cara-cara tambahan yang lainnya. Saya kira tidak masalah. Ya, terima kasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa menyuarakan aspirasi pada acara webinar kita sore ini, dan memang ini acara sengaja kita rancang terutama dari Budi Watch dan IRES. Ya, tujuannya minimal ada 2. Pertama, untuk
menjelaskan kepada rakyat tentang adanya batasan dalam kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan penyelenggara negara supaya jangan seenak perutnya saja ya, menyelenggarakan negara ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro oligarki. Ini dua hal penting, mungkin ada hal lain ya, tapi saya kira dua hal ini sengaja menjadi tujuan kita mengapa acara ini kita adakan. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin kita sedikit flashback dalam 2 bulan terakhir ini ada 2 kebijakan penting. Pertama, kebijakan tentang subsidi mobil listrik yang jumlahnya per mobil itu 80 juta. Kemudian motor listrik itu 8 juta. Nah, kalau katanya ini berlaku untuk 2 tahun ya, 2023 itu diperkirakan subsidinya untuk 200.000 motor itu sekitar 1,4 triliun. Kemudian mobil itu sekitar 35 sampai 36.000. Itu subsidinya sekitar 1,6 triliun. Tahun depan itu meningkat ya, untuk motor subsidinya itu 4,2 triliun, lalu mobil itu 4,9 triliun. Nah, ini sebetulnya angka yang besar untuk menjadi objek bagi bancaan oligarki. Jadi pembuat kebijakan dan pengusaha ini memang menjadikan kebijakan tentang subsidi mobil dan motor itu untuk berburu rezeki. Bahwa kita paham tentang pentingnya kita menggunakan energi bersih dan kendaraan yang memang emisi karbon atau emisi gas rumah kacanya itu rendah ya, dan itu menjadi tren di seluruh dunia. Tapi kita juga harus bicara kondisi antara lain misalnya tentang kondisi keuangan negara di satu sisi, kemudian kondisi tentang penerima dan kepentingan-kepentingan yang memang kita melihat ini tidak objektif. Sehingga dengan begitu kita pantas untuk bersuara. Sebelum lanjut, saya sedikit tadi ada yang tinggal bahwa yang pertama ada kebijakan tentang subsidi mobil dan motor listrik, yang kedua ada tentang kebijakan pengadaan, ya, istilahnya itu standar biaya masukan untuk anggaran 2024, terutama tadi sudah disinggung Pak Antoni, kalau saya satu mobil yang akan diberikan dianggarkan dalam APBN bagi eselon 1 itu 966 juta, eselon 2 itu 746 juta, kemudian mobil operasional itu 430 juta per unit. Dan ini sudah dianggarkan. Nah, kalau tadi disebutkan tentang subsidi mobil itu memang kalau subsidi yang 80 juta itu hanya 2 merek, yaitu mobilnya itu merek Hyundai Ioniq, ya, kemudian Wuling. Kemudian kalau bicara tentang mobil yang yang akan dibiayai dengan anggaran APBN eselon 1, 2 dan mobil operasional itu mungkin lebih banyak ya variasinya. Tapi lebih penting adalah apa? Saya kira kita bicara kondisi objektif. Kita apakah memang bicara anggaran di APBN itu memang sudah sangat relevan untuk lebih memperhatikan kepentingan pembelian mobil untuk eselon 1, 2 ini dan juga untuk subsidi motor dan mobil listrik ini dibanding hal-hal lain. Tadi sudah disebut tentang masalah kemiskinan. Tapi yang lebih penting adalah kita utang ini sudah sekitar 8.000 triliun misalnya. Kemudian kita juga hanya menjadi objek pasar bagi produsen mobil
listrik yang ada di dunia. Nah, jangan lupa kalau kita bicara misalnya sekarang ini tentang berapa populasi mobil listrik di dunia, itu kira-kira sekitar 26 sampai 27 juta, dan itu paling banyak itu adalah di Cina. Kemudian nomor 2 itu ada di Amerika, ketiga itu ada di Jerman, kemudian di Inggris, lalu ada di Prancis. Dan ini negara, termasuk juga Denmark, negara-negara ini adalah negara yang memang negaranya itu mensubsidi juga industri mobil listriknya. Jadi, dan ini dalam rangka kita mengembangkan industri ini untuk nanti bisa dijual ke luar negeri. Nah, kita punya roadmap itu tidak jelas. Bagaimana Indonesia ini kalau bicara tentang pengembangan mobil listrik, yang ada itu hanya calo yang sudah membuat dua kebijakan penting dari subsidi mobil dan motor listrik, kemudian rencana pembelian mobil untuk eselon 1 dan 2 ASN. Itulah yang ada, dan itu memang perannya adalah karena kepentingan oligarki untuk berbisnis. Nah, kalau bicara emisi rumah kaca, gas kaca, sebetulnya Indonesia ini kalau bicara tentang emisi karbon atau gas rumah kaca per tahun per kapita, itu termasuk yang sangat rendah dibanding misalnya negara-negara lain. Misalnya Amerika itu disebutkan sampai 50 juta ton per kapita per tahun emisinya. Kemudian Singapura itu 10 juta, Malaysia 9 juta, Australia itu 18 juta ton per kapita per tahun. Nah, Indonesia itu hanya 3 juta. Jadi masih sangat rendah. Maka seandainya pun kita, karena memang terbatas keuangan negara, maka tidak terlalu mendesak bagi kita untuk mengejar populasi mobil listrik di Indonesia dan motor listrik itu, dibanding bahwa sebetulnya kita bicara emisi, kita masih termasuk yang rendah. Bukan berarti kita tidak mendukung supaya ada peralihan ke mobil listrik, tapi masalahnya kita tadi kembali melihat kondisi objektif. Seperti apa negara kita? Lalu untuk siapa kita mengembangkan atau meningkatkan populasi mobil dan motor listrik di Indonesia? Kalau itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan BUMN, untuk kepentingan rakyat, kita setuju. Tapi kalau untuk oligarki, maka kita menolak. Dan ini sudah sangat banyak suara yang menyatakan justru dua program penting tadi lebih banyak dipicu oleh kepentingan oligarki. Nah, saya sedikit flashback bahwa emisi gas rumah kaca atau emisi karbon di Indonesia itu dengan catatan 3 juta ton per kapita per tahun tadi, ternyata dari sektor listrik itu sudah disinggung Pak Antoni, itu sekitar 67% itu adalah dari pembangkit listrik menggunakan energi primer batu bara. Sampai nanti di 2030 angkanya itu masih di atas 60, mungkin 66 atau 65%. Jadi masih panjang perjalanan. Nah, kenapa masih bisa sampai seperti itu? Dan ini kontribusinya sangat besar dibanding misalnya emisi untuk kendaraan bermotor seperti mobil atau motor yang menggunakan BBM misalnya. Ini sangat signifikan batu bara ini. Saya salah Pak, saya Didu sudah siap ya. Sebentar setelah Pak Marwan nanti Pak saya Didu akan menyambung. Ya, saya kira. Oke. Ya, jadi kalau bicara emisi gas rumah kaca, penyebab yang lebih besar dan signifikan itu datang dari sektor pembangkit listrik tenaga batu bara, dan itu juga terjadi akibat kebijakan oligarki di tahun 2014 sejak Pak Jokowi menjadi presiden. Kita catat misalnya di 2014 itu ada PP tentang kebijakan energi nomor 79 tahun 2014.
sudah ada amanat untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Ternyata di 2015 ada proyek 35.000 megawatt, meskipun memang itu di reschedule, 35.000 ini mungkin masih 2 tahun lagi baru selesai ke depan, tapi ternyata 90% pembangkit-pembangkit yang dibangun adalah pembangkit yang menggunakan energi primer batu bara. Kenapa seperti itu? Karena memang itu ada kebijakan yang pro oligarki. Belum lagi nanti kita catat ternyata skema pembelian listrik dari IPP ya, Independent Power Producer, penjual listrik ke PLN itu dengan skema take or pay. Jadi dua hal inilah yang sebetulnya memberatkan rakyat negara dari sisi pembangkit listrik dan energi bersih. Pertama, bahwa ternyata kontributor yang signifikan di sektor energi bersih ini yang membuat kotor itu adalah pembangkit tenaga batu bara. Kemudian yang kedua, pembelian listriknya itu dengan skema take or pay, butuh 100 megawatt harus bayar misalnya karena IPP-nya itu membangkitkan 120 atau 150 megawatt, maka PLN harus beli 120 atau 150 megawatt, bukan hanya yang dibutuhkan, tapi lebih dari yang dibutuhkan karena sudah dibangun oleh IPP. Nah, jadi kembali ke isu tentang pengadaan ini, maka saya kira dan juga subsidi mobil dan motor listrik itu sebetulnya peran oligarki itu masih sama waktu membangun pembangkit 35.000, rakyat jadi korban. Ya, harusnya membangun EBT, ternyata EBT sampai sekarang itu hanya baru 14%, atau malah lebih rendah. 12-an. Ya, 12 sampai 14%. Padahal kebijakan sudah ada melalui PP 79 tadi di 2014. Artinya pemerintah ini ada aturan tapi tidak konsisten dijalankan akibat dari pengaruh oligarki mengintervensi kebijakan sehingga tetap membangun pembangkit dengan energi kotor meskipun sudah ada aturan yang meminta supaya dibangun itu adalah energi bersih atau EBT. Nah, yang kedua, sudah ini meningkat lalu dicoba oligarki berperan dari mana? Dari tadi pertama mobil dan motor listrik disubsidi, lalu bukannya mencari misalnya atau mengembangkan bagaimana BUMN berperan, ya, dan juga sesuai dengan roadmap yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, tapi lebih banyak dikendalikan oleh oligarki sebagaimana kita alami waktu masalah vaksin. Ya, vaksin COVID itu kan Luhut dan kawan-kawan, Erick Thohir dan sebagainya itu yang lebih banyak menikmati dan tidak mendorong bagaimana BUMN dan misalnya kampus-kampus atau perguruan tinggi kita itu mengembangkan vaksin di dalam negeri. Kenapa? Karena memang di situ duitnya banyak dan tidak jelas juga. Waktu itu kita pernah menuntut untuk diaudit, tapi tidak ada kelanjutan. Nah, terus yang terakhir, saya kira kalau kita bicara mobil listrik, di samping kita tidak punya roadmap, kalaupun ada tidak konsisten dijalankan, kita mengkhawatirkan dengan standar biaya masukan sebesar hampir 1 miliar untuk mobil eselon 1 dan 2, eselon 1, sementara kita tahu tren dari harga mobil listrik itu terus turun, ya. Saya kira tahun depan itu yang standar itu kita bisa dapatkan dalam range antara 500 sampai 700 juta per unit. Dan ini sudah banyak tulisan yang menunjukkan bahwa tren akan terus turun. Nah, kalau tetap di adop yang 966 ini, maka potensi terjadinya korupsi atau minimal sudah tersedia ruang bagi oligarki untuk dapat untung besar. Ya, pagunya 966. Sementara harga itu terus turun. Dan ini memang akan terus turun. Itulah yang terjadi dan kita misalnya mencatat tahun lalu
itu pembelian mobil listrik secara global itu sekitar 10 juta. 10 juta tahun depan itu 14 juta kendaraan listrik yang akan dijual di pasar dunia. Dan dengan jumlah yang semakin banyak, maka bicara economic of scale, ini harga juga akan semakin turun. Maka kembali tadi ke angka standar biaya masukan tadi, saya kira ini ruang untuk terjadinya korupsi oleh oligarki semakin terbuka. Terakhir sekali, bahwa kita paham kalau bicara mobil listrik itu komponen-komponen pentingnya antara lain itu adalah litium ya. Kemudian ada mangan, ada kobalt, ada grafit, ada baja atau steel, ada nikel. Nah, nikel mungkin yang lebih katakanlah kita sebut berperan itu ada litium mungkin. Nikel ini lebih banyak untuk bagaimana supaya tidak terjadi karat, ya kan? Tapi nikel ini kan juga tetap dibutuhkan, maka ini kan menjadi komponen strategis untuk bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dalam rangka mengembangkan industri mobil listrik minimal supaya dipaksa atau diminta partner untuk membangun industri baterai ya. BEV istilahnya. Sekarang kan mobil listrik itu kalau kita lihat ada hybrid electric vehicle, ada battery electric vehicle. Nah, yang battery inilah yang sekarang terus berkembang dan harganya semakin turun. Dan komponen pentingnya salah satu itu adalah nikel yang mestinya ini dimanfaatkan oleh negara, oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa berperan sekaligus mengembangkan industri dalam negeri. Tapi yang terjadi sudahlah roadmap-nya tidak jelas, tidak dijalankan. Lalu yang berperan untuk bicara nikel ini adalah Luhut dan kawan-kawan termasuk disupport oleh Jokowi. Maka yang menikmati komponen nikel atau BEV itu ya orang-orang ini melalui oligarki dan juga Cina. Nah, kalau sudah seperti itu, sebetulnya kita mencatat begitu banyak hal yang wajib kita tuntut kepada pemerintah, kepada Joko Widodo sebagai presiden, bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan, terutama yang dua terakhir kita bicara subsidi mobil dan motor listrik, yang kedua rencana pembelian mobil listrik untuk ASN ini supaya ditinjau kembali, disesuaikan dengan kepentingan strategis nasional, disesuaikan pula dengan bahwa ini sebetulnya bagi Indonesia tidak mendesak kalau dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca kita, itu hanya 3 juta per ton dibanding negara-negara maju, yang memang emisinya itu kalau Amerika mungkin di atas 40 juta ton, ya, atau negara-negara yang memang punya industri mobil dan motor listrik yang sudah mapan, sehingga subsidi negara itu di samping untuk rakyatnya, untuk pemakai atau pembeli mobilnya, tapi juga untuk nanti ekspansi ke luar negeri. Tapi kalau kita, ini hanya jadi objek oligarki. Kita tidak mau itu terjadi. Mari kita lawan ini sama-sama, mari kita angkat Jokowi, DPR juga jangan diam saja, ya. Luhut ini juga harus dihentikan. Jangan terus dibiarkan merajalela kemana-mana. Yang kita lihat terakhir ini baru dapat jabatan baru dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini sebetulnya, ya memang kita juga sudah paham ya, sampai lupa bahwa sebetulnya the real presiden itu adalah Luhut. Ya, maka karena itu kalau memang seperti itu kita juga segera minta nih yang namanya Joko Widodo itu sadar dan mundur dari posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Maman Batubara sangat bersemangat luar biasa ya. Jadi kita membicarakan penurunan emisi, tetapi lebih mensoroti tentang bisnis pengadaan itu. Ya. Karena selama ini setiap ada sesuatu, memang yang berperan adalah Menteri ASU, atasi segala urusan. Di sana alhamdulillah sudah ada Bapak Dr. Said Didu, ya, manusia merdeka ya. Semoga bisa menambahkan pembicaraan kita pada sore hari ini supaya kita harus melawan dan menghentikan rencana-rencana buruk dari para oligarki yang mengendalikan para menteri itu mungkin. Saya persilakan Pak Said Didu. Terima kasih. Mohon maaf saya di suatu tempat. Pak Marong udah tahu saya di mana.
saya parkir di mobil karena saya menganggap ini isu penting sekali. Karena saya tidak ingin cara pengambilan kebijakan barbar ini diulangi terus. Apa itu kebijakan barbar? Adalah kebijakan untuk mengeruk uang negara untuk dinikmati oleh para pengambil kebijakan. Itu kebijakan barbar. Dan itu sudah berulang berkali-kali. Coba bayangkan di PCR kemarin waktu COVID juga seperti itu. Sekarang tidak malu-malu masuk ke mobil listrik. Tidak malu-malu. Nah, ini kalau dibiarkan kemungkinan besar nanti akan dilakukan untuk di akhir-akhir masa jabatan adalah penjualan sumber daya alam Indonesia untuk diri para penguasa. Kalau kita tidak teriak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka rajin sekali mencari alasan pembenaran untuk mengambil kebijakan, mengeruk uang rakyat untuk kepentingan kelompoknya. Ini bukan lagi oligarki nih, untuk dirinya. Bukan lagi oligarki, untuk dirinya sendiri. Bukan lagi untuk pengusaha, tapi untuk penguasa yang berusaha dan tidak malu-malu. Nah, Anda bisa bayangkan dia membelokkan pengertian subsidi untuk mengambil uang rakyat. Pengertian subsidi itu adalah negara menyiapkan anggaran untuk membayar sebagian harga produk barang dan jasa agar rakyat yang tidak mampu membeli barang tersebut untuk kebutuhannya. Itulah subsidi. Nah, ini sama sekali tidak masuk kriteria terhadap mobil listrik. Karena pertama, pembeli mobil listrik satu itu bukan kebutuhan pokok yang penting bagi rakyat. Nah, yang kedua, yang membeli mobil listrik bukan rakyat yang tidak mampu. Nah, akhirnya tidak bisa ditutupi bahwa ketidakefisienan atau mungkin keinginan mendapatkan keuntungan para pelaku industri mobil listrik untuk mengambil keuntungan agar laku banyak, maka negara yang membeli. Jadi saya katakan, sekarang apakah masuk akal seorang pejabat yang ketua asosiasi industri mobil listrik mengambil uang negara untuk membeli produknya dan seakan-akan itu adalah atas nama rakyat. Nah, ingat ya bahwa ini lucu, subsidi ini kan biasanya adalah diterima oleh rakyat. Saya kasih contoh beginilah. Subsidi pupuk itu rakyat harusnya membayar Rp4.000 untuk urea. Tapi akhirnya 1.600 dan sisanya dibayar oleh negara dan rakyat hanya membayar 1.600. Itu namanya 1.800, 1.600. Itu namanya subsidi. Yang ini adalah rakyat membeli mobil listrik lebih murah dari harga pabrik katanya. Padahal kita tidak tahu harga pabriknya berapa. Kita nggak tahu, tidak pernah dibuka. Siapa tahu harga pabriknya sudah dinaikkan. Sehingga sebenarnya tidak ada subsidi, tapi menambah keuntungan kepada produsen mobil listrik. Nah, ini menurut saya suatu saat akan dibuka semua. Siapa sih yang dibalik ini semua? Nah, coba saya katakan, orang-orang yang mengambil kebijakan ini sepertinya di hati dan pikiran dan otaknya tidak ada lagi rasa keadilan yang tersisa pada dirinya. Kenapa? Anda bisa bayangkan dengan tega memberikan subsidi, bukan subsidi sebenarnya. Nah, dengan mengambil uang negara sampai 80 juta per unit mobil, sementara dia menghapus dan mengurangi subsidi BBM untuk rakyat, subsidi pupuk untuk rakyat, kemudian pendidikan untuk rakyat, dan dia serahkan kepada orang kaya atau produsen mobil listrik. Nah, adalah sangat salah kalau ini dikatakan subsidi. Sebenarnya kalau dia pintar sedikit,
pintar sedikit saja, dia ubah bahwa itu insentif kepada produsen mobil listrik. Insentif bisa dilakukan berbagai cara, adalah pengurangan pajak, tapi sepertinya dia tidak mau tempuh itu, karena sepertinya kenapa dia mau pakai, karena kalau pengurangan pajak maka itu tidak mengambil uang yang sudah ada di APBN, tapi tidak menyetor ke APBN. Nah, sepertinya dia tidak mau pakai itu, karena sepertinya dia ingin mengambil uang, bukan mengurangi kos. Oke, saya ulangi ya. Kalau insentif itu adalah mengurangi biaya, kalau subsidi itu adalah menambah uang, mengambil uang. Nah, saya menduga bahwa pemain kebijakan subsidi listrik, subsidi mobil listrik ini adalah para pemain yang ingin mengambil uang cash, bukan ingin bukan ingin mengurangi kos produksi. Nah, sehingga kebijakan itu diambil. Jadi saya katakan, saya puluhan tahun membahas masalah mekanisme subsidi. Nah, tapi DPR juga diam. Jadi kita ini udah, negara ini mau dibawa kemana? Sebagai gambaran saja, bapak-bapak dan ibu semua, kenapa sih ini kan tiket kereta api naik sampai 40%. Sekarang kenapa bukan itu yang disubsidi? Supaya rakyat menikmati, anggaplah naik 10%, maka negara mensubsidi 30%. Saya kasih contoh, LRT di Jakarta itu kan disubsidi sekitar 2,1 triliun per tahun. Akhirnya rakyat menikmati naik listrik di sekitar Jabodetabek itu adalah 4.000, 3.000 sampai 6.000 rupiah sampai bosan. Nah, kenapa hati mereka tidak melihat hal ini? Kenapa hati mereka tidak melihat bagaimana petani sulitnya mendapat pupuk subsidi? Kenapa hati mereka tidak melihat bagaimana rakyat menderita karena BBM mahal? Tapi yang ada di pikiran mereka adalah, kapan saya ambil uang dari APBN untuk keuntunganku? Jadi mereka janganlah berlindung dengan emisi lah, apalah, udahlah. Itu kan cara pembenaran Anda untuk mengeruk uang rakyat. Dan saya mengingatkan, kalau terjadi pemerintahan baru, hal-hal ini harus tidak boleh terulang lagi, bahwa mementingkan kelompok dan diri sendiri untuk mengambil kebijakan. Dan saya melihat pemerintah sekarang, istilah saya itu adalah dia membuat kebijakan untuk kepentingan dirinya, dengan istilah saya mengobjektifkan kepentingan subjektif mereka. Subjektif mereka ini harus diakhiri, dan saya pikir kalau terjadi perubahan, maka ini juga harus diaudit siapa sebenarnya bermain-main mengambil uang rakyat. Kita harus nggak boleh diam membiarkan ini terulang, dan ini tidak boleh terulang selanjutnya. Saya sangat sedih membaca ini. Nah, akhirnya dibelok-belokkan kepada seakan-akan, ya kebetulan Pak Anies mengkritik ini. Seakan-akan dia nggak mengerti. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, kenapa Anda mensubsidi yang bukan kebutuhan rakyat banyak, yang sangat terbukti bahwa itu kepentingan kelompok Anda, dan Anda bela bahwa itu kebijakan benar. Kalau kebijakan benar, maka harusnya mereka keluar dari konflik kepentingan tersebut. Bagi saya, Muhammad Said Didu, kalau ada pejabat yang sudah membuat kebijakan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, bagi saya nilainya 0 di depan saya. Tidak ada harganya sama sekali. Tidak perlu berbicara tentang idealisme, tidak perlu menyatakan bahwa berjasa dan lain-lain. Kalau Anda sudah membuat kebijakan untuk kepentingan subjektif Anda, maka Anda nilainya 0 di depan saya. Saya pikir itu dari saya. Saya berharap rakyat semua melihat bahwa memang keadilan, kebutuhan rakyat benar-benar diabaikan dan disingkirkan, dipinggirkan untuk kepentingan para pengambil kebijakan untuk kelompoknya.
Tidak usahlah mereka berdalih macam-macam bahwa itu adalah untuk emisi. Kalau untuk emisi masih kita bisa bahas, kenapa bukan lewat insentif kepada pengusaha dan berapa insentifnya harus dibahas. Dan itu jawaban mereka bahwa ada studinya. Betul ada studinya. Tapi ya siapa yang melakukan studi? IKN aja nggak ada studinya dipindahin kok, apalagi yang ini. Oke, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira para pembicara ini sudah memiliki pemikiran yang sama terkait dengan industri kendaraan listrik ini. Bahwa ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah bentuk korupsi kekuasaan. Di mana kita menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memaksa secara resmi pemerintah agar menggunakan atau memindahkan uang rakyat kepada industri mobil listrik. Dan ini jelas mengandung sangat banyak pertanyaan atau kecurigaan karena memang tidak ada urgensinya pada saat ini dilihat dari segi apapun karena banyak hal-hal yang lebih urgen daripada industri mobil listrik ini. Karena itu saya setuju dengan Pak Said Didu juga dengan para pendapat yang lainnya bahwa ini betul-betul untuk kepentingan sekelompok kecil elit politik dan bisnis tentu saja. Karena mereka pada saat ini memang membutuhkan sangat banyak dana. Tentu saja terkait dengan pemilu 2024. Saya sendiri juga melihat ini tidak bisa dilepaskan dengan keinginan mereka, para penguasa politik dan ekonomi ini, untuk terus mempertahankan kekuasaan agar mereka bisa terus mengamankan aset, bahkan menggelembungkan asetnya lebih jauh dengan menggunakan jalur kekuasaan. Jadi pertanyaan saya ya tentu saja kepada para pembicara adalah apakah setuju dengan pendapat saya? Tapi saya yakin kelihatannya setuju, cuman mungkin akan diperkaya lagi dengan pendapat-pendapat mereka yang lebih canggih tentunya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih tepat waktu. Saya persilakan untuk menggunakan waktu 2 menit atau 3 menit kepada Bapak Budi Yono. Saya lihat tadi ada Pak Budi Yono. Pak Budi Yono. Atau Pak Ali Mufrodi. Pak Ali Mufrodi. Halo. Ya, Pak Ali Mufrodi, siap? Silakan dibuka. Hah? Silakan dibuka. Ya, Pak Ali Mufrodi, silakan dibuka mic-nya. Nggak ada. Bapak Ibu Endah Prapti, ada kayaknya. Ya. Buka mic-nya, Ibu. Silakan. Ya. Saya terkesan sekali dengan paparan yang dipaparkan oleh Bang Said Didu. Memang PR besar kita itu adalah mengedukasi masyarakat kita. Kita tahu struktur masyarakat kita itu kan sebagian besar berada di akar rumput dan mereka sama sekali tidak tersentuh dengan istilahnya kemajuan teknologi yang kita rasakan di kelompok menengah seperti itulah Pak. Namun untuk mengajak mereka sebenarnya itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, diantaranya mengajak mereka untuk berpikir dan seterusnya. Nah kalau kita sebagai penyambung lidah kelompok atas ke kelompok bawah itu mempunyai mempunyai peran strategis bagaimana mereka itu tersadarkan bahwa selama ini mereka itu mereka itu didolimi oleh kekuatan besar begitu, baik kekuatan dari penguasa, pengusaha maupun dari kekuatan global. Seperti itu Pak. Monggo silahkan kiranya pendapat saya ini kalau perlu ditambahkan atau mungkin juga akan diluruskan dari forum ini. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum saya kembalikan kepada para narasumber, mungkin satu lagi, ya Insinyur Agung. Kami silakan Pak Insinyur Agung dibuka mic-nya.
Baik, Pak. saya sih cuma sedikit saja. Saya Ya, sedikit saja. Saya pikir hal-hal seperti ini mungkin bagi rakyat banyak yang awam ya harus sering disosialisasikan masalah siapa saja yang ini apa namanya yang menjadi kasarnya pengkhianat bangsa ini. Itu aja sementara. Jadi supaya rakyat tuh lebih apa namanya mau apa lebih cepat mengerti. Oh, pantesan si Anu. Jadi tidak apa namanya tidak mengira-ngira siapa sih. Itu saja barangkali dari saya sementara. Makasih. Baik, mungkin dari pertanyaan tadi biar apa kita pertajam dulu kepada Pak Profesor Antoni dulu. Tadi karena beliau menyatakan bahwa belum tentu bagus pembakaran dengan batu bara di Indonesia karena mungkin kualitasnya ya. Nah, kemudian kecurigaan yang disampaikan Pak Marwan tadi dan Pak Said itu memang beralasan karena kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu akan ada konversi antara ke gas kepada listrik ya. Tapi ternyata ibu-ibu sudah berteriak ternyata hanya isinya tipu-tipu gitu. Mungkin Pak Antoni dua hal ini menjawab dulu saja nanti dilanjutkan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Ya, jadi ada beberapa studi yang mengatakan bahwa mobil per kilometer kalau menggunakan petrol atau ya misalnya BBM ya atau dengan listrik. Nah, dengan listrik adalah kalau dengan BBM sudah jelas BBM-nya jenis apa, emisinya sudah tahu kita. Tetapi kalau dengan listrik itu tergantung dari bagaimana listrik itu dihasilkan. Jadi istilahnya adalah power generation mix-nya atau bauran energinya. Nah, kalau seperti Indonesia di mana bahwa total dari fosil, dari batu bara, BBM, dan gas itu mencakup hampir 90%. Dan renewable energy, EBT itu hanya sekitar 12%. Jadi ini mencerminkan bahwa untuk menciptakan atau untuk membangkitkan 1 kWh itu memerlukan atau emisinya itu sangat besar. Jadi per kilometer itu belum tentu itu lebih bersih dari petrol. Nah, harusnya adalah apakah ada alternatif lain untuk gas emisi ini kalau berkaitan dengan transportasi ya, transportasi berkaitan dengan kendaraan pribadi khususnya ya, seperti yang sedang dibicarakan ini. Nah, kalau kita lihat dari di sini pernah yang apa gas dengan menggunakan LNG ya, gas alam ya untuk itu pasti energinya jauh lebih bersih, jauh lebih bersih. Nah, harusnya adalah ini pemerintah karena kita mempunyai LNG yang sangat besar. Dan kita pernah ada itu waktu yang namanya CNG ya, compressed natural gas itu untuk kendaraan, tetapi itu tidak diteruskan gitu. Nah, ini juga jangan sampai EV ini electric vehicle ini juga harus membangun stasiun pengisian listrik itu harus banyak juga gitu. Jangan sampai kalau dia mau keluar kota tapi di luar kota tidak bisa ngisi gitu. Jadi ya sangat infrastrukturnya itu pembangunan infrastrukturnya yang harus diperhitungkan dan itu sangat mahal sekali dan siapa yang akan membangunnya itu. Nah, apakah ini untuk di-create project lagi untuk itu? Nah, ini semuanya berkaitan dengan project. Dan yang kedua adalah ya bagaimana insentif ini untuk CNG untuk compressed natural gas itu agar bisa beralih dari BBM ke gas. Dan yang lebih penting lagi, yang saya ingin menggarisbawahi, yaitu mengenai penggunaan APBN. Tadi sudah dikatakan, Said Didu mengatakan bahwa itu ya subsidi itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah ini pengadaan mobil ini adalah mereka tidak menyebutnya subsidi, tetapi ini justru menggunakan anggaran yang sangat besar sekali gitu, jauh lebih besar dari subsidi itu sendiri. Nah, dengan permasalahan kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang sangat
parah, yaitu jumlah kemiskinan, petani, harga makanan dan sebagainya, itu harga pangan dengan kelangkaan pupuk, dan pupuk juga sangat mahal karena eh, harga gas juga sangat mahal gitu. Nah, apakah alternatif ini sudah tepat atau tidak gitu? Jadi jangan studi atau tadi yang dikatakan studi bahwa ya kita sudah mempelajari ini semua gitu. Tapi mempelajari tidak dengan komparasi alternatif gitu. Apakah dengan memberikan subsidi kepada rakyat dengan subsidi pupuk atau yang lain-lainnya, penanggulangan stunting yang sudah 21,6%, dan penanggulangan masyarakat miskin. Nah, ini apakah sudah dipelajari sampai ke situ gitu? Yang mana yang lebih baik? Nah, tadi saya setuju dengan Pak Marwan mengatakan bahwa ya emisi dari per kapita ini sangat kecil sekali gitu. Jadi untuk apa kita bothering? Jadi mau tidak mau kita juga sangat ya bukan menuduh ya, tapi jelas bahwa kita melihat bahwa kebijakan ini adalah kebijakan untuk kepentingan segelintir orang, yaitu kepentingan yang mereka mempunyai interest di industri listrik ini, mobil listrik ini gitu. Nah, jadi kalau bisa ya ini adalah rakyat harus benar-benar mendorong tidak hanya kepada itu, juga kepada DPR bahwa anggaran nanti di 2024 khususnya adalah pengadaan mobil listrik itu harus tidak bisa diterima. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Sedikit Pak, untuk mempertajam, sebenarnya penurunan emisi ini jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Apakah memang cukup dengan negara Indonesia saja atau seluruh negara sudah melaksanakan kewajiban untuk penurunan emisi itu? Ya, ini memang setiap negara mempunyai kebijakan dan mempunyai komitmen untuk pengurangan gas emisi karbon ini. Ya, Indonesia juga, tetapi Indonesia di lain pihak adalah begini, emisi ini kan dua hal. Satu adalah mengenai produksi, ya, produksi dari emisi itu sendiri, dan kedua adalah penyerapan dari emisi itu. Tapi kalau kita lihat adalah penyerapan emisi, tadi sudah dikatakan bahwa batu bara itu semua dikalahkan, nikel dikalahkan semua, itu kan mengeluarkan emisi juga, apalagi terjadi deforestasi gitu, yang dimana penyerapan emisi ini menjadi tidak efektif gitu. Nah, ini harus dilihat secara keseluruhan, bukannya hanya ini satu mobil listrik ini aja bisa mengurangi emisi gitu. Jadi dikhawatirkan juga ini tidak balance gitu. Nah, deforestasi harus diperhatikan juga, bagaimana tambang dan sebagainya. Apakah dengan hutan-hutan lindung, hutan-hutan itu juga dibabat semua hanya untuk kepentingan proyek-proyek gitu. Ya. Nah, ini. Baik, sebelum nanti kita beri kesempatan kepada dua peserta webinar, kepada Pak Marwan dulu, mungkin tadi ada pertanyaan kan dari Pak Insinyur Agung dan Bu Wea tadi kepada Pak Saidi dulu tentang masyarakat ini kan masih sangat awam sekali terhadap seperti itu, dan harus ada edukasi seperti apa? Apakah memang betul ini memang ada rencana tidak elok lah dari para penguasa lah sekarang ini, yang kita tahu bahwa sudah nampaknya sudah masuk pagu ya, dan anggaran yang kemudian mungkin nanti bisa segera masuk ke APBN. Apakah memang semudah itu? Tidak perlu pengkajian atau studi secara bersama dengan DPR untuk meyakini bahwa itu memang harus langkah-langkah yang dilakukan, sehingga kok cepat sekali harus segera dilakukan, Pak Maman? Ya, terima kasih Pak Salih atau Lim. Sebetulnya yang paling mendasar adalah tadi kalau bicara komitmen negara-negara, itu targetnya di 2060 itu target seluruh dunia itu zero emission istilahnya. Jadi tidak ada lagi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Dan Indonesia juga sudah meratifikasi kesepakatan dunia itu di COP, kalau nggak salah di Paris ya 2015. Kalau untuk yang itu kita setuju. Ya. Dan kalau
orang di seluruh dunia atau di Indonesia beralih ke mobil listrik atau energi hijau, apapun itu, kita setuju. Cuma yang kita persoalkan adalah bahwa perubahan itu harus dilakukan secara transparan dan yang paling efisien dan sesuai dengan kepentingan nasional. Seperti tadi saya contohkan, ya. Di Cina itu jumlah mobil listrik sudah 7 juta, terbesar di dunia. Di Amerika itu 2 juta. Nah, kenapa bisa berkembang? Memang negaranya juga mensubsidi, ada kebijakan dari sisi regulasi, pajak, dan sebagainya. Mereka mengembangkan itu dengan tujuan bukan cuma untuk rakyatnya, tapi juga untuk jualan ke luar negeri, dan ini kan untuk kepentingan ekonomi Cina juga gitu. Sama juga dengan di Amerika misalnya, dua besarnya itu adalah Tesla dan GM, ya, General Motor. Maka pemerintah Amerika bikin aturan, regulasi, insentif, pajak, dan sebagainya itu untuk bagaimana industri itu berkembang. Nah, mestinya kita melakukan hal yang sama. Ada roadmap yang jelas. Kemudian ada misalnya mineral unggulan seperti nikel yang saya sebut tadi, ini kan juga harusnya dipakai untuk bagaimana kita bisa mencapai target-target nasional itu. Maka setelah melihat di luar seperti apa, lalu di dalam negeri seperti apa, akhirnya kita bisa sampai kepada kesimpulan, sebetulnya sejak membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt atau sebelumnya 10.000 megawatt, itu yang lebih dominan membuat kebijakan dan program-program untuk energi baru terbarukan, termasuk mobil listrik dan rencana pengadaan di 2024 itu, yang lebih berperan adalah oligarki penguasa, karena Pak Said juga sudah tadi menyinggung, penguasanya itu sekaligus pengusaha atau kerjasama dengan pengusaha untuk nanti dapat rente. Itulah yang terjadi di Indonesia, sehingga kita sangat berbeda dengan kepentingan negara-negara industri yang memang sudah jelas. Mereka punya target ekonomi rakyat dan negaranya berkembang. Kalau kita, ini yang berkembang hanya kepentingan oligarki. Tidak peduli rakyatnya itu sedang banyak yang miskin, subsidinya tidak tepat sasaran, mensubsidi orang mampu, dan yang ini juga tidak mendesak. Yang mendesak itu apa? Mendesak itu yang untuk kepentingan orang banyak, mensubsidi kepentingan orang banyak. Di tengah kondisi keuangan negara yang terus berhutang dan defisitnya pun seperti pernah kita bikin webinar di sini, defisitnya itu semakin besar, lalu tax ratio-nya semakin rendah karena ada korupsi di sektor pajak dan bea cukai, maka tax ratio kita itu hanya sekitar 9,5% sepanjang 6 tahun pemerintahan Jokowi, jauh lebih rendah dibanding waktu Pak SBY itu masih 11,5% rata-rata per tahun. Nah, jadi sudahlah APBN bermasalah, rakyat banyak yang miskin, lalu rakyat juga butuh subsidi, tapi yang disubsidi justru adalah orang mampu, dan ternyata motifnya adalah dalam rangka penguasa dan pengusaha itu berburu rente dari kebijakan yang mereka buat, terutama dari dua sektor yang saya sebut di awal tadi, yaitu subsidi mobil dan motor listrik, kemudian rencana pengadaan mobil untuk eselon 1, eselon 2, dan operasional kantor. Itulah yang ada. Inilah yang sebetulnya kita gugat. Dan ini mestinya menjadi concern kita semua kalau kita mau maju. Kalau kita memang mau sejahtera. Tapi kalau yang hanya sejahtera adalah oligarki, penguasa, dan pengusaha, maka sudah saatnya rakyat ini bangkit melawan. Mari sama-sama kita lawan kebijakan yang syarat dengan kepentingan oligarki ini, karena mereka terus berlanjut. Saya sebut tadi sudah mereka mulai dari proyek 35.000 megawatt. Kemudian mereka juga menguras uang rakyat, merampok itu dari kebijakan Minerba misalnya. Kemudian merampok lagi di sektor COVID misalnya untuk vaksin. Itu kan uangnya ratusan triliun. Tapi yang bukan yang menjalankan bisnis atau penyelenggaraan itu BUMN, tapi hanya ternyata itu adalah swasta yang bekerjasama dengan penguasa.
Dan ini sudah banyak indikasi korupsinya. Itulah yang terus berlanjut. Karena itu mari sama-sama kita lawan ini rezim supaya berhenti, supaya kita tidak menjadi pecundang yang hanya dihisap oleh oligarki dari tahun ke tahun. Dan mereka bisa klaim bahwa ini dalam rangka mitigasi perubahan iklim, bahwa ini untuk kepentingan orang banyak. Lalu sini apa namanya yang protes itu datangin saya, seperti Luhut bilang gitu kan, ini mentang-mentang berkuasa dia pikir dia akan terus berkuasa gitu, ya kan, padahal dia kebijakan itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan kepentingan oligarki. Rakyat sudah tahu ini, Anda jangan mentang-mentang ya, jangan arogan untuk terus apa namanya menantang-nantang orang. Sama juga dulu waktu proyek reklamasi, waktu Anies protes dia juga minta apa bertemu dengan Anies. Siapa tapi lu? Luhut. Siapa lu? Ternyata sebetulnya Anies bisa menjalankan program Pemda DKI sehingga proyek reklamasi dihentikan kecuali yang sudah keburu di reklamasi sehingga itu terpaksa diteruskan. Tapi itu peran Pemda kan juga cukup banyak. Nah, orang seperti ini ya, saya kira memang sudah saatnya untuk dihentikan rakyat ya. Sudah saatnya kita melawan Luhut ini. Kita ingatkan kepada partai-partai, orang-orang yang ada di DPR, fraksi-fraksi itu, supaya bersikap. Jangan justru ikut-ikutan menguras atau merampok APBN ya atas nama sesuatu yang sebetulnya rakyat sudah tahu bahwa itu hanya kamuflase atau manipulasi kebijakan. Ya, Baik, sedikit saya tambahkan. Tadi kan China katanya sudah banyak ini sekali ya. Salah satu terbesar lah ya mobil listrik. Kesatu mereka memang punya industrinya, industri mobilnya. Dan kedua juga pembangkit listrik di China itu adalah 47,3% adalah renewable, adalah EBT. Sehingga ya solar dan sebagainya semua, sehingga listrik yang dipakai oleh mereka itu adalah carbon footprint-nya itu sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan kita. Karena apa? Karena dari itu pun itu banyak sekali dari gas. Jadi dari batu baranya itu sangat sedikit sekali persentasenya. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian. Jadi bukannya hanya insentifnya saja yang harus dilihat, tetapi juga bagaimana jejak dari emisi karbon itu harus dipelajari gitu. Jadi pemerintah harus mempelajari kalau menggunakan mobil atau BBM itu berapa dibandingkan dengan menggunakan listrik di Indonesia. Nah, itu yang harus ini, bukannya hanya bahwa dunia itu memberikan insentif gitu ya, semuanya memang memberikan, tapi kondisinya berbeda-beda. Pertama adalah pembangkit listriknya berbeda-beda, bauran energinya, dan kedua adalah kondisi sosial, ada APBN dan sebagainya itu adalah berbeda. Mereka sudah tidak mempunyai lagi rakyat miskin, dan China mengurangi rakyat miskinnya sangat luar biasa. Bayangkan rakyat miskin di Indonesia itu adalah sekitar 4 kali lipat secara persentase dibandingkan Vietnam. Jadi Indonesia itu tidak bisa langsung dibandingkan dengan negara maju, khususnya dalam insentif-insentif untuk luxury goods ini. Terima kasih. Ya, baik. Jadi terjawab dari Ibu Prati dengan Pak Insinyur Agung, bahwa sebenarnya baik Pak Marwan ataupun Prof. Antoni tadi sudah menyatakan setuju menghadapi bersama-sama dunia untuk zero emisi di tahun 2060. Cuma persoalannya adalah harus ada kajian-kajian, jangan seolah-olah ingin tergesa-gesa mendapatkan proyeknya, ingin merampok APBN dari Pak Marwan tadi. Mestinya kan rakyat kan masih ingat dalam pikiran bagaimana tuntutan Cina terhadap kereta api cepat minta dimasukkan dalam anggaran APBN. Jadi bagaimana rupa dari APBN kita itu kalau penguasa sekarang ingin berlomba-lomba ya, bukan saja tadi kata Pak Said dulu sekedar oligarki, tapi penguasanya itu juga banyak menjadi pengusaha ya. Sekarang banyak sekali coba penguasa kita menjadi penguasa ya. Sudah menjadi penguasa, pengen menjadi pengusaha, dan tentu dengan kasar karena ingin tujuannya tidak baik. Saya kira mungkin itu terjawab. Maka
usulan dari Pak Marwan ya, memang harus bersama-sama rakyat dan DPR itu untuk menolak setiap apa itu pemaksaan terhadap anggaran-anggaran di APBN itu untuk hal-hal yang tidak adil. Untuk terakhir untuk mempertajam kalau perlu kami persilakan bagi dua peserta webinar untuk kami beri kesempatan. Pada siapa Mas Agung? Mas Hardi? Saya nggak kelihatan dari sini. Pak Darwisbon, sampaikan kalau ingin menanyakan atau memberikan tanggapan. Ya, Ya. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan dari Jakarta, dari FAN, Forum Anies, dalam gerakan ke depan, insya Allah mudah-mudahan kami membuat satu namanya Komara, Komunitas Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan. Mudah-mudahan ini berkolaborasi antar wilayah, karena kita ini kan berbicara, kalau di atas itu biarkan mereka berpolitik, kita di bawah menghimpun daripada suatu ekonomi lingkungan. Berkolaborasi antar wilayah, misalnya antar petani dengan pedagang, antar pedagang dengan industri-industri lain. Ini akan kita ciptakan suatu ekonomi yang berbasis lingkungan, karena kita kembali ke arah sistem barter. Barter itu adalah mempunyai ekonomi ketahanan nasional. Jadi kita nggak usah takut dengan oligarki, karena kita ini adalah owner-owner yang di bawah. Owner-owner di bawah inilah kita bikin suatu kekuatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan program ini kita tidak perlu takut dengan oligarki, dengan pemodal luar, macam semua, karena kita mempunyai suatu basis yang di bawah. Itu sementara saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, Mas Hardi. Halo. Halo, siapa? KIPP 2022. KIPP. KIPP 2022. 2022. Halo. Ya, silakan Pak. Buka mic-nya. Ya, udah. Halo. Dibuka dulu Pak, itu masih ada coret. Mic-nya dibuka Pak Kim. KIP 2022. KIP 2022. Halo. Neni UMKM. Ya, Ibu Neni UMKM. Silakan dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya Ibu. Halo. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya cuma mau tanya. Kemarin itu saya ada tawaran dari dari ojol, dari salah satu pengusaha ojol untuk motor listrik, Jadi istilahnya itu dikolektifkan lah seperti itu. Nah, saya mau tanya, itu yang seperti itu apa juga sudah ada subsidi atau murni ini Pak? Karena harganya juga lumayan tinggi sih ya. Jadi tapi kita bisa para ojol itu bisa seperti kredit seperti itu Pak. Nah, itu bagaimana itu Pak ininya sebenarnya gitu kan dari harga yang ditawarkan tersebut gitu. Mau tanya. Ya, sudah Ibu. Baik, kami persilakan pada Pak Marwan dan Pak Prof. Antoni untuk menanggapi sedikit, kemudian closing statement apa yang mesti disarankan kepada masyarakat untuk menanggapi apa itu para penguasa terutama dimotori oleh Menteri ASU tadi atasi segala urusan. Katanya tadi dapat jabatan baru sudah sekian abrek jabatannya. Saya persilakan Pak Marwan. Ya, makasih Pak. Saya kira himbauan saya ini sudah sering saya sampaikan dan ini sudah berulang-ulang pada banyak kesempatan untuk mari kita
sama-sama memahami masalah, kalaupun tidak terlalu paham, tapi setelah itu kita melakukan advokasi bersama-sama. Ya minimal kita share kepada teman-teman atau saudara-saudara kita di grup WA atau di sosmed ya. Tapi setelah itu juga kalau sudah waktunya nanti untuk kita misalnya datang ke MPR atau demo ke istana, ini sudah siap. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya ini sudah sangat keterlaluan ini rezim gitu. Dan semakin lama semakin arogan karena memang yang harusnya melakukan pengawasan seperti DPR itu sudah bersatu dengan penguasa, dengan eksekutif. Jadi karena itu maka harapannya itu memang tinggal kepada rakyat, dan itu sebabnya tadi saya bilang saya tidak bosan-bosan untuk mengajak kita semua sama-sama melakukan advokasi. Karena ini menyangkut nasib kita ke depan. Apakah kita mau terus, seperti saya sebut tadi, mau terus jadi pecundang, jadi objek pemerasan. Dan jangan lupa bahwa sebetulnya tarif listrik yang kita bayar sekarang ini bisa lebih murah kalau tadi oligarki tidak bermain dalam memasok dan memaksakan pasokan listrik kepada PLN. PLN terpaksa beli. Tapi kebijakan itu datangnya dari penguasa, dari eksekutif. Nah, itu saja sudah jelas, apalagi nanti itu dibiarkan, termasuk dari menguras APBN, dari COVID lah, lalu nanti mobil listrik lah, dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, ya, baik. Lanjut, Pak Anani. Ya, saya sedikit aja menambahkan. Ini kalau masyarakat ya khususnya tadi kalau ya motor dan sebagainya memang melihatnya adalah apakah mereka mendapat keuntungan atau tidak. Memang sulit untuk melihat mereka untuk secara keseluruhan apakah ini APBN dan sebagainya gitu. Tapi yang perlu adalah kalau memang itu menguntungkan, yang perlu diperhatikan adalah apakah infrastruktur untuk pengisian listrik ini adalah sudah ada di mana-mana atau belum gitu. Ya setidaknya apakah ini bisa dilakukan di mana saja agar jangan sampai nanti motor itu jadi mogok gitu. Ya untuk masyarakat ya kita cuma bisa mengimbau ya kalau memang itu menguntungkan ya harusnya diambil gitu. Dan kalau motor ini apalagi tadi untuk operasional ya, ojol dan sebagainya. Ya itu silakan saja untuk diambil. Ya itu sekali lagi perhatikan bahwa bagaimana cara mengisi bensinnya, apakah itu bisa dilakukan listriknya, apakah itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Ya, baik. Saudara sekalian, insya Allah webinar pertama kali ini kita lontarkan terhadap koreksi rencana penguasa pemerintah segera memberikan anggaran untuk pembelian mobil listrik. Semoga akan terkaji ulang dengan peringatan bahwa dari webinar ini kita lihat bagaimana masyarakat juga sangat khawatir sekali karena mereka merasa tidak tahu apa-apa untuk penjelasan, jadi dikembalikanlah dengan proses yang sebaik-baiknya. Maka Pak Marwan mengajak semua masyarakat kita mengadvokasi terhadap urusan-urusan yang dilakukan untuk kebijakan pemerintah kepada rakyat, karena memang sudah terbukti berkali-kali persoalan-persoalan ini dijadikan ajang bisnis, ajang perampokan ya seolah-olah kepada rakyat yang sedang susah. Nanti tahu-tahu mau pilpres mengatakan tidak bisa karena nggak punya biaya, padahal hal-hal yang belum dipertanggungjawabkan tadi disinggung-singgung masalah COVID itu larinya uang kemana, belum masalah hal yang lain-lain ya. Nah saya kira mungkin ini akan dibatalkan oleh pemerintah apa yang menjadi rencana itu, dan kita tidak akan lanjut lagi supaya sebaiknya sudahlah konsen kepada menjelang akhir-akhir pilpres ini untuk menggantikan pemerintahan yang baru yang lebih segar untuk menghadapi masa-masa yang akan datang.
Karena kemarin salah satu capres yaitu Anies Rashid Baswedan mengkritik sedikit begitu berangnya Bapak LBP mengatakan suruh menghadap saya. Jadi memang nampak ada rencana-rencana tertentu kecurigaan dari masyarakat. One TV1